Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Wahid dari SMP Negeri 2 Kota Ternate, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya mensosialisasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif kepada guru-guru SMP Negeri 2 Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Ternate, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya dimulai kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah, terlebih dahulu saya memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk membacakan doa pada kesempatan ini. Kepada Ustadz, saya persilakan untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi wa ila arwah baqiyatu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim rabbina wa tabaraka wa ta'ala wa sallatina wa sayyidina rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tahhirut tahirin wa li jamalullahi ta'ala wa salamatul awwal jamal wa fi akhir zaman wa bihaqqi tawrat wal injil wal zabur wal furqan al azim. Ilahi wa bihaqqi ya Rabbi rabbana tawakkaltu fi qalbi baqi wal arshi wal kursi wallahu qalamu wa ruhu ajma'in wa binurihi syafa'at Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatal fuqi wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa salamatul iman. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit sambutan buat kita semua. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk nikmatnya hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung sesuai dengan harapan kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita naikkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kita merupakan orang-orang benar yang berkati. Insyaallah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir untuk mendengarkan sosialisasi dari Bapak yang hari ini akan menyosialisasikan tentang budaya positif di sekolah sebagai tugas dari CGP Angkatan 9, yaitu Pak Muhammad Ali Wahid, yang sementara ini
berada di dalam pendidikan untuk calon guru penggerak angkatan 9. Baik, kita sama-sama sudah mengetahui seperti apa guru penggerak ya berada di dalam program besar yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek ya dalam beberapa episode itu. Jadi di dalamnya ada guru penggerak, ada program organisasi penggerak, ada program sekolah penggerak ya. Nah, itu merupakan bagian atau episode dari program besar Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek, dalam hal ini Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. Kurikulum Merdeka ini hadir bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang mandiri, kreatif, kemudian menghormati perbedaan dan juga menghargai pendapat orang lain. Hal ini menjadi titik penting dalam menciptakan atau membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah yang hari ini akan disampaikan oleh Pak Muhammad Ali ini merupakan sebuah pembiasaan hal baik, mencakup sikap, ya, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi tidak terlepas dari Bapak Ibu guru juga. Budaya positif ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari refleksi filosofi pendidikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara ya. Untuk membangun budaya positif ya, yaitu jadi ada budaya positif, kemudian pembiasaan sampai pada kesepakatan yang harus ada ya. Ini menjadikan kita, artinya ini juga sebuah hal yang untuk menguatkan kompetensi siswa kita sebagai siswa yang berprofil belajar Pancasila. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, dalam hal ini aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta, kemudian merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena intinya di dalam kurikulum yang kita acu sekarang ini, itu pada akhirnya selesai pembelajaran, siswa harus berada dalam kondisi menyenangkan, kondisi yang bahagia, yang disebut dengan students well-being. Jadi sudah sewajarnya ya, kita semua dalam hal ini guru-guru itu mulai menerapkan dan membangun budaya positif ini secara bersama-sama ya, mulai dari tutur kata, bertindak, kemudian sampai pada hal-hal spesifik di kelas, misalnya di dalam pembelajaran ya, itu harus ada yang kita pahami bahwa ketika siswa tidak bisa ya, atau siswa maksudnya tidak dapat menyelesaikan, ada siswa yang bandel dan sebagainya, kita harus bisa memahami antara pemberian hukuman dan konsekuensi. Karena pemberian hukuman itu biasanya dia spontan, sementara konsekuensi itu adalah hal-hal yang sudah disepakati. Jadi kalau misalnya tidak buat tugas, apa yang harus ini ya. Nah, jadi budaya-budaya positif itu yang memang harus kita terapkan. Jadi sudah sewajarnya kita semua para guru sudah harus membangun, menciptakan budaya positif ini secara bersama-sama. Seperti kita ketahui bahwa profil belajar Pancasila ini atau anak-anak yang nantinya kita harapkan memiliki kompetensi sebagai siswa yang berprofil belajar Pancasila, mereka akan lahir atau terbentuk dari lingkungan sekolah yang mempunyai budaya positif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar di awal sosialisasi ini. Selamat menebar budaya positif di kalangan teman-teman yang kemudian juga pasti akan disebarluaskan atau didiseminasikan kepada warga sekolah yang lain. Semoga tugas ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari kepala sekolah. Itu adalah bagian dari khidmat untuk kita sebagai guru. Nah, selanjutnya saya langsung menjelaskan tentang sosialisasi tentang budaya positif di sekolah, kaitannya dengan tugas-tugas guru penggerak, di mana saat ini kami sudah melakukan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan hampir sudah masuk di pertengahan. Kurang lebih 6 bulan kami melaksanakan proses kegiatan guru penggerak. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam budaya positif. Di sini ada 7 budaya positif yang nantinya saya jelaskan secara bertahap. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma, apa yang kita lakukan, baik itu nuansanya positif dan negatif, itu dilakukan oleh guru maupun siswa. Artinya ada hal-hal yang bisa efeknya kepada siswa, begitu juga sebaliknya, siswa juga demikian. Hal-hal apa yang dia lakukan tentunya berawal dari sebuah paradigma atau mindset berpikir anak itu sendiri. Di sini ada beberapa poin tentang miskonsepsi makna kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi ini guru sebagai manajer, guru sebagai fasilitator, dia harus mampu memiliki kewenangan penuh bahwa fungsi kontrol itu harus dijalankan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang anak ketika berbuat salah, itu bagaimana kita menguatkan dia, bukan untuk menyalahkan dia, tetapi bagaimana trik kita sebagai seorang guru, hal positif kita menjadikan yang positif itu menjadi satu penguat bahwa apa yang dilakukan tidak diulangi lagi. Dan berikut, ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Di sini ada stimulus dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, yang di sini kita bagaimana mencoba mengubah orangnya agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya anak itu sendiri. Dan berikut, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku buruk atau semua perilaku memiliki tujuan, bukan buruk ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua apa yang dilakukan anak itu membahayakan, karena proses anak itu masih dalam tahapan istilah labil gitu. Jadi kadang berubah, kadang ini disesuaikan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
artinya sebagai anak tentunya memiliki kontrol diri bahwa tidak semena-mena secara ekstra atau orang lain yang bisa merubah orang lain, tapi kembalikan kepada secara intrinsik kepribadian diri sendiri. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sini teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus cari trik atau pilihan-pilihan yang bisa merubah paradigma dia. Model berpikir menang dan kalah. Kadang anak memiliki karakter tersendiri. Kadang dia merasa egois, dia hanya ingin menang dan menang. Tapi teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Yang kedua, disiplin positif. Nah Bapak Ibu, kaitannya dengan disiplin positif, kita semua mendengar dan tahu bahwa apa itu disiplin. Nah, makna disiplin berasal dari bahasa Latin atau dikenal dengan disiplina, yang artinya belajar. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Berikut, nilai-nilai kebajikan universal ada dua. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang berikut, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, menurut Yane Kosen 1998. Jadi motivasi intrinsik anak itu biasanya tergantung daripada seorang guru. Kadang anak berpikir hal yang tidak sebenarnya, maka seorang guru bertindak bagaimana menguatkan anak dalam hal motivasi intrinsik dalam dirinya, sehingga dia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai universal. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu kaitannya dengan P5 ya, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini ada kata-kata penguat dalam hal nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah peduli, rajin, integritas. Dia peduli berarti dia rajin dan juga punya integritas. Kebersihan. Dia menjaga kebersihan berarti dia termasuk dalam kesantunan atau berkeadilan. Komitmen, kreatif dan baik hati, belas kasihan, semangat dan kesetiaan, percaya diri, kedermawan, berprinsip, belas kasih, kejujuran, bersahaja, bertujuan, dermawan, dan keteraturan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada dua kekuatan di setiap manusia, yaitu kekuatan atau motivasi eksternal dan juga motivasi internal atau tujuan disiplin.
Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, kadang-kadang kita memberikan sebuah tanggung jawab, dia hanya berpikir takut untuk diberikan hukuman. Tapi, bagaimana kita menghindari itu sehingga ketidaknyamanan itu menjadi satu kenyamanan buat anak-anak. Untuk mendapatkan apa yang akan saya dapatkan bila melakukannya, ini dalam konteks anak-anak ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu penghargaan ketika anak mendapatkan atau mencapai satu pencapaian, itu biasanya guru memberikan reward atau penghargaan. Reward atau penghargaan itu bisa menguntungkan, tetapi hanya sesaat saja. Misalnya memberikan hadiah atau penghargaan yang lainnya atau memuji, itu hanya sesaat, tapi dalam jangka panjangnya tidak. Karena apa yang dilakukan hanya mengharapkan reward atau penghargaan tadi. Yang berikut akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang berikut hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah hukuman dengan konsekuensi itu sama atau beda? Hukuman dengan konsekuensi ini tadi Ibu sudah sedikit sampaikan tadi. Beda atau sama? Ya, beda ya. Di sini saya sudah jabarkan, di sini ada beberapa pernyataan yang mencerminkan apakah itu sebagai hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini disebut sebagai hukuman. Yang berikut, murid diminta untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sebagai hukuman. Karena karena tidak mengenakan sepatu seharian. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Yang berikut, murid disuruh push up 30 kali karena tidak menggunakan dasi saat upacara. Nah, itu adalah hukuman. Murid diminta membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar di kelas. Ini adalah konsekuensi yang diterima. Jadi segala bentuk apa yang dilakukan dalam misalnya dia buat satu pelanggaran, kita buat satu paradigma bahwa jangan memberi hukuman, tetapi kita beri konsekuensi. Harus dia bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Yang berikut, di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi satu kasus ketika kita temukan, misalnya dia bolos atau tidak menggunakan dasi tadi atau yang lainnya, dalam tiba-tiba langsung kita memberikan hukuman, itu disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensinya sudah terencana atau disepakati. Jadi sebelum kita memberikan konsekuensi, minimal ada satu kesepakatan bersama, sehingga ketika dilakukan bisa dia bertanggungjawabkan atau sebagai konsekuensi yang dia dapat. Yang berikut, bersifat satu arah, guru yang memberikan. Kalau guru yang memberikan berarti dari awalnya sudah dibahas
dan disetujui oleh murid dan guru. Berikut berupa fisik, psikis murid tersakiti oleh perbuatan kata-kata dalam jangka waktu yang lama. Ini murid dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Guru memonitor. Jadi apa yang kita ucapkan bisa dalam merusak anak secara verbal, secara psikis, itu tergantung mindset berpikir guru itu. Kira-kira mendisiplinkan anak dengan kata-kata yang sebagai penguat untuk merubah. Yang berikut dihukum oleh penghargaan. Dampak dari pemberian penghargaan. Jadi kalau ada hal-hal yang kita memberikan penghargaan, juga ada dampaknya, padahal itu bersifat positif. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang tadi saya sampaikan tadi, apa yang kita lakukan terhadap siswa ketika mendapatkan satu capaian dan kita memberikan penghargaan berupa reward atau satu penghargaan atau dalam bentuk barang, itu hanya memberikan semangat sesaat, karena apa yang dilakukan bisa hanya jangka panjang. Dia ingin mendapatkan segala sesuatu karena bentuk barangnya, tetapi tidak atas dasar kesadaran dirinya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum. Menurut Alfi tahun 1993. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Nah, semua tindakan ini atau kebutuhan dasar ini menjadi satu tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol tentunya posisi kontrolnya berada pada posisi sebagai apa? Sebagai guru ya. Jadi posisi kontrol dalam hal mengontrol kita hanya jangka panjang. Dia ingin mendapatkan segala sesuatu karena bentuk barangnya, tetapi tidak atas dasar kesadaran dirinya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum. Menurut Alfi tahun 1993. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Nah, semua tindakan ini atau kebutuhan dasar ini menjadi satu tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol tentunya posisi kontrolnya berada pada posisi sebagai apa? Sebagai guru ya. Jadi posisi kontrol dalam hal mengontrol anak-anak. Yang pertama, penghukum. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu sebagai kata-kata penghukum. Yang berikut, membuat rasa bersalah. Guru berceramah, ibu sangat kecewa dengan kamu jika orang tuamu tahu bagaimana perasaan mereka. Itu membuat rasa bersalah. Apa yang kita ucapkan juga dia merasa bersalah. Tingkah yang dia lakukan juga merasa bersalah karena itu tadi.
Dan berikut teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Jadi apa yang dilakukan atau kita sampaikan, ini kamu mau lakukan ini. Nah, untuk ibu. Jadi hal ini juga bagian dari posisi kontrol teman. Yang berikut pemantau. Guru menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nanti sebentar tentang peraturan dijelaskan di sebelah. Yang berikut manajer. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang sudah kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Yang berikut adalah keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas, di setiap kelas, alhamdulillah kita di SMP 2 di setiap kelas sudah ada keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah ditempelkan di kelasnya masing-masing, dan itu menjadi satu kesepakatan bersama ya. Di sini ada dua hal yang saling berkaitan ya. Ada tentang peraturan dan juga keyakinan. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak ada? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang berikut, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus dilaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi peraturan itu kita buat berdasarkan apa yang kita inginkan. Sementara keyakinan kelas itu butuh kesepakatan antara siswa dengan guru. Nah, tujuannya apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dan di sini budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan juga peraturan kelas. Jadi semua ini budaya positif ini tergantung dari tiga hal ini di suatu sekolah ya. Pertama lingkungan positif, keyakinan kelas, dan juga peraturan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu bagian dari keyakinan kelas. Sama-sama meyakini bahwa mulai dari belajar, senang, melakukan tugas, menghargai, dan merasa aman. Itu semua sama-sama meyakini, baik itu siswa maupun guru. Dan berikut di sini ada hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Pertama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dan berikut, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, ini prosedurnya. Bagaimana mencapai satu keyakinan, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang berikut, catat semua masukan di papan tulis atau kertas besar, semua bisa melihat.
Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, ganti kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan itu atau kelompokkan. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan cara menandatangani keyakinan kelas tersebut. Tempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat warga kelas. Nah, di sini ada menentukan nilai kebajikan, ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinannya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas. Keyakinannya saling menghargai. Hadir di sekolah tepat waktu. Saling menghormati atau komitmen. Dilarang membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini segitiga restitusinya ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada siswa. Jadi segitiga restitusi ini biasanya dilakukan pada saat siswa itu melakukan kesalahan. Jadi misalnya ada siswa yang mungkin mengganggu teman pada saat mengerjakan tugas atau tidak menghargai teman, berkata kasar. Nah, di situ posisi seorang guru melakukan segitiga restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan preventif. Tapi nanti lebih detailnya nanti kita lihat video selanjutnya. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan preventifnya. Misalnya nih, ada satu siswa yang membuat satu kasus atau kesalahan. Ketika yang bersangkutan membuat satu kasus, kita jangan memarahi dia di depan teman-temannya. Tetapi setelah itu yang penting kita tahu bahwa apa yang dia sudah lakukan itu salah. Setelah itu kita panggil yang bersangkutan di luar atau di ruangan khusus untuk kita melakukan segitiga restitusi. Ini ada beberapa contoh pertanyaan preventif yang dengan tujuan adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Guru bisa berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika ada orang yang berbuat salah, bisa katakan kepadanya, setiap manusia pasti tidak sempurna. Dan juga jangan mencari kesalahannya, tetapi mencari solusi. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Tujuannya mengetahui kebutuhan murid. Guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ini pertanyaan-pertanyaan preventif ketika anak berbuat salah dan kita panggil dia di satu ruangan khusus untuk menanyakan hal-hal ini. Dan ini saya sudah mencoba di beberapa siswa.
saya segitiga restitusi ini sebagai kata-kata positif untuk menstabilkan anak atau validasi tindakan pendidikan anak atau memberi keyakinan. Jadi saya pernah melakukan, ada beberapa siswa. Saya lakukan ini tentunya sangat berhasil menurut saya. Saya mencoba masuk dalam dunianya, bertanya kata-kata ini sebagai penguat, dan dengan sendirinya dia merasa bersalah. Dan itu padahal kasusnya tidak terlalu ini, tetapi dengan menyadari dirinya bahwa dia melakukan salah, bahkan dia menangis dengan sendirinya. Padahal kata-kata ini saja yang kita konteskan dalam hal melakukan segitiga restitusi itu dengan kondisi kebutuhan anak. Nah ini anak ini karena saya sudah melakukannya, karena dia sudah melakukan kasus berulang-ulang. Ketika saya melakukan penerapan segitiga restitusi, dia menangis, pokoknya hampir tidak jadi sudah menangis. Ini kelas 7 juga? Iya, kelas 8. Menanyakan keyakinan, tujuan menuntut murid memasuki kesadaran moralnya. Jadi kita berupaya menanyakan kata-kata yang lebih menyentuh hatinya. Kita juga berkata juga dengan menggunakan hati, masuk ke hatinya, masuk ke jiwanya, sehingga dia benar-benar merasakan apa yang dilakukan itu salah. Nanti sebentar ada videonya. Guru bisa berkata, apa nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati? Dan ini kita kembalikan ke nilai-nilai kesepakatan. Jadi identifikasi di setiap kelas, misalnya ada hal-hal yang mungkin biasanya terjadi, kita buat satu kesepakatan di situ, sehingga ketika mereka melakukan satu pelanggaran atau dianggap tidak baik, kita bisa melakukan segitiga restitusi ini dengan kata-kata pemantik tadi. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi semua yang kita tanyakan pasti dia akan menjawab sesuai dengan kebutuhan atau apa yang dilakukan, kasus apa yang dilakukan. Nah selanjutnya mari kita sama-sama menyimak video berikut ini tentang bagaimana cara segitiga restitusi. Ini dia. Tadi Nah ini cara penerapan segitiga restitusi dan Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas.
Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Saya kira demikian ya Bapak Ibu, terima kasih atas keyakinannya. Namun sebelum saya tutup, kita yel-yel guru penggerak dulu. Guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Pandawa, Kepala SMP Negeri 2 Kota Ternate, ingin menyampaikan
pasca sosialisasi dari CGP atas nama Muhammad Ali Wahid Angkatan 9 yang pagi tadi telah menyosialisasikan terkait budaya positif di satuan pendidikan. Sosialisasi tadi dihadiri lebih dari 10 guru yang ada di SMP Negeri 2 Kota Ternate dan juga saya sendiri sebagai kepala sekolah mengikuti sosialisasi lebih kurang 1 jam berlangsungnya tadi. Setelah sosialisasi sangat diharapkan kepada semua guru bahwa guru sewajarnya membangun dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dimaksud di sini terkait dengan disiplin, bertutur kata, tingkah laku, dan juga semua yang terbangun di dalam satuan pendidikan ini diharapkan bernuansa budaya positif. Karena tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mandiri dan kreatif. Mereka juga bisa berkolaborasi, berkomunikasi, menghargai perbedaan, dan menghormati pendapat orang lain. Tentu saja ketika mereka nantinya akan menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila, itu dikarenakan terbentuk dari satuan pendidikan yang menumbuhkan dan menciptakan budaya positif di lingkungan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rosnadi Muhadi, guru pada SMP Negeri 2 Kota Ternate. Terima kasih atas materi budaya positif yang dibawakan oleh saudara Muhammad Ali Wahid, CGP Angkatan 9 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Insya Allah penerapan budaya positif ini akan kami terapkan kepada siswa-siswi kami karena menurut kami sangat baik bagi siswa-siswi baik penerapannya di kelas maupun di sekolah. Antara lain budaya positif itu yaitu 1. Perubahan paradigma, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga budaya perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, kelima yaitu posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari ketujuh budaya positif ini akan kami sosialisasikan kepada seluruh siswa-siswi agar seluruh siswa-siswi dapat memahami sehingga dapat menggunakannya sebagai budaya yang harus digunakan di sekolah itu, baik pada saat mulai masuk sekolah pada pagi hari sampai dia keluar dari sekolah itu, dan akan nanti diterapkan pula pada keluarganya di rumah. Nah, terima kasih pula kami sampaikan kepada saudara Muhammad Ali Wahid karena dengan memberikan materi yang diterapkan di pendidikan guru penggerak, kami dapat mengetahui bahwa budaya positif ini sangat berguna bagi kami, terutama guru, untuk diterapkan kepada siswa-siswi kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 2 Kota Ternate. Nama saya adalah Ikhilillah Farah Ramadan Rizal dan saya sekarang kelas 8. Terima kasih ya Pak atas kesepakatan keyakinan kelasnya. Saya jadi tahu bagaimana caranya saling menghargai, datang tepat waktu, dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang sudah saya lakukan di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat untuk sekolah, para guru, dan juga anak didik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.